Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan lanjut membahas ya soal matematika dasar untuk tes masuk kerja ya. Nah, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja menemukan video ini, menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena channel ini akan membahas soal-soal persiapan tes masuk kerja ya. Ada untuk persiapan masuk kampus juga sebenarnya ya. Jadi kita fokus di soal-soal penalaran atau matematika untuk persiapan tes masuk kerja. Oke, langsung saja kita ke soalnya ya. Nah, jadi di sini adalah sebenarnya hitung-hitungan dasar ya. Yang saya rasa kalau misalnya Anda itu adalah lulusan matematika, pasti bisa ya menyelesaikan soal-soal seperti ini. Nah, tapi walaupun seperti itu karena jarang dipelajari ya, ataupun jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga lupa gitu ya rumus-rumusnya itu seperti apa saja atau cara menghitungnya seperti apa saja. Nah, maka kita ingat kembali di video kali ini. Nah, nanti kita akan bahas sampai 15 soal gitu ya, sampai 15 soal. Nah, nanti teman-teman juga bisa sambil mencoba untuk mencari jawaban yang benar itu seperti apa. Oke. Nah, kita mulai dari soal pertama ya. Nah, ini persentase ya. Jadi ini adalah soal-soal yang sebenarnya sering ya keluar entah di tes CPNS atau tes masuk kerja lainnya gitu ya, karena ini adalah salah satu hitung-hitungan matematika dasar. Nah, 35% dari 1.500. Nah, kalau misalnya ada kata dari ya, maka itu sebenarnya tinggal kita kali saja. Jadi 35% itu dikali dengan 1.500. Nah, 35% ya itu berapa per? Nah, jadi kita ubah jadi per ya, 35 per 100 dikali dengan 1.500. Nah, jadi 1.500 dibagi 100 kan coret nih, nolnya 2 ya. Sisanya adalah 35 dikali dengan 15. Nah, didapatkan hasilnya adalah 525. Nah, gitu. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung hitung-hitungan ya perkalian khususnya yang 2 digit, silakan nanti cek saja link yang ada di deskripsi ya. Nanti akan saya buat video perkalian 2 digit ya dengan cepat tentunya ya, tanpa menulis ke bawah secara berurut. Nah, gitu. Jadi jawabannya ini jelas ya, 525. Nah, kemudian yang nomor 2, 4 lusin tambah 2 kodi berapa buah? Nah, berarti kan di sini kita harus konversikan ya, lusin ke buah itu berapa. Nah, kita coret-coretannya di samping sini aja ya. Nah, kita buat di sini. Nah, jadi teman-teman ingat ya, teman-teman ingat bahwa 1 lusin ya itu berapa buah? Ya, tentunya adalah 12 buah ya kan. Nah, berartinya kalau ada 4 lusin ya, berartinya 4 kali 12. 4 kali 12 berapa? Ya, 4 kali 12 itu adalah 48 buah. Nah, ini nanti kita gunakan. Nah, kemudian ada kodi ya, 1 kodi. Nah, 1 kodi itu berapa buah? 1 kodi itu adalah 20 buah ya. Ini wajib dihafal ya. Nah, disoalkan ada 2 kodi, berartinya 2 kodi ya, berarti 2 dikali 20 ya, dapatnya adalah 40 buah. Nah, gitu. Sehingga di sini kita tinggal konversikan saja. Ya, ini kita hapus aja dulu ya. Kita hapus, kita ubah 4 lusin tambah 2 kodi ya. 4 lusin tadi berapa buah? 48 buah ya. Kemudian 2 kodi itu adalah 40 buah. Nah, tinggal kita tambah 48 tambah 40, hasilnya adalah 88. Jadi 88 buah ya. Jadi kalau soalnya lusin, kodi ya, buah itu harus dihafalkan ya. Daftar ini wajib untuk dihafal. Nah, kemudian yang nomor 3 ya, yang nomor 3. Oke, ini kita tulis coret-coretannya di samping kanan saja ya. 0,005 dikali 0,4 ya. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini saya akan jelaskan cara cepatnya saja, teman-teman ya. Jadi kita gunakan cara cepatnya. Cara cepatnya seperti ini. 5-nya ini Anda kalikan saja dengan 4 ya. Jadi yang angka yang paling belakang ini Anda kalikan saja ya. Jadi 5 dikali 4. 5 kali 4 berapa? 20 ya. Nah, tulis 20 gitu. Kita ganti warnanya dulu. Nah, 5 kali 4 20. Nah, kemudian lihat ya, di belakang koma ini ada berapa angka? Nah, yang pertama untuk 0,005 ini ada berapa angka nih? Ada 3 angka. Yang ini ada 1 angka. Nah, karena dia dikali ya, kita tambah saja ya, berarti ada 4 angka ya, ada 4 angka di belakang koma. Nah, ini kan baru 2 angka. Kita tambahkan nolnya 2 ya.
Nah, sehingga jadi 4 angka kan. Nah, jadi barulah kita tambahkan dengan koma baru 0. Nah, jadi jawabannya adalah 0,0020 ya, atau bisa kita juga tulis 0,002 ya gitu. Jadi jawabannya 0,05 dikali 0,4 itu adalah 0,002. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya, nomor 4. Nah, ini kurang lebih seperti nomor 3 tadi. 7 dikali 25. Ya, 7 dikali 25. Oke, kita misalnya tulis aja ya coret-coretannya di sini. 25 kali 7 ya, kita gunakan cara biasa ya. 5 kali 7 35, simpan 3. 2 kali 7 ya, berapa? 14. 14 tambah 3 ya 17. Jadi 175 kita tulis. Nah, lihat di sini komanya ada berapa? Ini ada 2 angka di belakang koma. Yang ini ada 3 angka, berarti ada 5 angka di belakang koma ya. Nah, sedangkan ini ada 3 angka ya, supaya jadi 5 angka kita tambahkan nolnya 2. Nah, kan jadi 5 angka, 1 2 3 4 5. Baru tambahkan koma 0. Jadi jawabannya 0,00175. Nah, gitu. Mudah kan ya? Mudah. Oke, lanjut lagi soal nomor 5. Kita hapus dulu coret-coretannya. Nah, sekarang nomor 5 itu adalah pembagian ya. 0,0072 dibagi 0,6. Nah, caranya gimana ya? Nah, caranya kita bagi seperti biasa aja teman-teman ya. 72 dibagi 6 gitu. 72 bagi 6 berapa tuh? Ya, kita boleh coret-coret lah. Pakai yang standar seperti ini ya. 76 bagi 6 ya. Oh, 72 ya, bukan 76. Nah, 6 kali berapa supaya dekat 7 ya, kali 1 ya. Ini 6 dikurang ya, ini 12. 6 kali berapa supaya dapat 12 ya, berarti dikali dengan 2. Nah, gitu. Sehingga jawabannya adalah 12. Nah, kita lihat di sini di belakang koma ada berapa angka? Ada 4. Yang ini ada 1. Nah, ada perbedaan antara kali dan bagi ya. Ini untuk cara cepat ya. Itu khusus untuk cara cepatnya saja. Kalau dikali tadi kan ditambah ya, 3 tambah 1 4. Jadi di belakang koma ada 4 angka. Kalau misalnya dikali ya, ada 2 di belakang koma, ada 3 angka di belakang koma, maka nanti hasilnya adalah 5 angka di belakang koma. Jadi ditambah. Nah, sedangkan untuk pembagian itu dikurang. Ya, itu dikurang saja. Nah, di sini kan ada berapa angka? 1 2 3 4. Nah, di sini ada 6. Berarti nanti di belakang koma ada 3 angka. Nah, gitu. Nah, ini kan sudah ada 2 angka, tinggal tambah 1. Nah, sehingga jadi 2 angka. Jadi jawabannya adalah kita tambahkan koma ya seperti biasa. Nah, jadi 0,012. Nah, itu jawabannya. Nah, itu tipsnya ya. Kalau dikali maka nanti ditambah saja bilangan di belakang komanya. Ya, banyaknya bilangan di belakang koma. Kalau dibagi nanti dikurang saja banyaknya bilangan di belakang koma. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, sekarang nomor ini kita hapus secara keseluruhan dulu. Nah, sekarang nomor 6. Ini sama juga pembagian ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada berapa angka? 4 angka di belakang koma. Ini ada 2 angka di belakang koma. Ya. Nah, berarti kita harus bagi dulu tuh 45 dibagi 15 ya. 45 dibagi 15 ya. Berarti 15 kali berapa supaya dapat 45? Ternyata jawabannya 3 ya. Jadi 45 dibagi 15 jawabannya 3. Nah, kemudian ingat ini kan dibagi. Jadi jumlah bilangan di belakang koma itu tinggal dikurang. 4 kurang 2 2 kan? Berartinya ini sudah ada angka 1 angka, kita tambahkan 1 angka lagi supaya jadi 2 ya. Baru kita tambahkan koma, baru tambahkan 0 depannya. Jadi jawabannya itu adalah 0,03. Nah, sederhana sekali ya untuk pembagian dan perkalian bilangan pecahan gitu ya, bilangan desimal atau berkoma. Oke, lanjut yang nomor 7. Nah, 5/6 dikurang 1/6 ya. Nah, kalau teman-teman ketemu soal seperti ini pasti bisa ya. Karena di sini syarat dari pengurangan dan penjumlahan pecahan itu adalah ya penyebutnya harus sama ya. Jadi ini kebetulan sama. Jadi kita langsung kurangkan saja. Ini saya hapus saja ya. Nah, jadi kita langsung kurangkan saja. 5 dikurang 1/6. Jadi jawabannya adalah berapa? 4 ya jadinya ya. 4. Oke, kita hapus. 4/6. Nah, 4/6 itu bisa disederhanakan ya, dibagi 2 atas dan bawahnya. Nah, sehingga dapatnya adalah 2/3 gitu. Nah, bagi yang masih bingung ya, kalau kalau penyebutnya beda gimana? Silahkan nanti cek saja link yang ada di deskripsi, karena di situ sudah sangat detail membahas tentang penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian pecahan
pecahan gitu ya. Silakan nanti dilihat saja di link deskripsi. Nah, sekarang perkalian ya. Kalau perkalian lebih gampang lagi ya, atas kali atas, bawah bagi bawah. Nah, tapi saya sarankan supaya lebih cepat teman-teman bagi saja ya dulu ya. Jadi kan gini, kita tulisnya gini ya, 2 kali 9 ya, 3 kali 12. Nah, ini kan bisa, ada yang bisa dibagi. 9 dibagi 3 kan 3 ya. Oke, jadi tulis angka yang hasil angkanya itu di dekat dengan angka yang besar. Jadi 9 bagi 3, 3-nya kita tulis di angka 9 gitu ya. Nah, ini 2 per 12, berarti 12 dibagi dengan 2 ya, berapa? 6. Nah, 6-nya kita tulis di dekat angka 12. Jadi hasilnya adalah 3 per 6. Nah, ini kita tinggal bagi aja lagi, kecilkan lagi, dibagi 3, ini juga bisa dibagi 3. Hasilnya adalah 1 per 2. Nah, gitu. Oke, lanjut nomor 9 lagi ya, nomor 9. Nah, ini pembagian. Kalau pembagian ya tinggal kita balik saja yang sebelah kanan ya. Jadi 3 per 8 dikali, baginya berubah jadi kali, kemudian dibalik nih. Jadinya 16 per 5. Ya, kita bisa tulis 3 kali 16 per 8 kali 5. Nah, gunakan cara yang sama tadi. Kalau ada yang bisa dibagi ya kita bagi saja ya. 16 bisa ya dibagi 8 berapa? 2 ya. Nah, jadi 2. Kemudian 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 6 ya. Jadi 6 per 5. Nah, kalau misalnya nanti mau atau diperintahkan untuk mengubah jawabannya adalah pecahan campuran, teman-teman bisa ubah ya. Nah, ini kan 6 per 5 ya. Berarti 5 kali berapa supaya dekat 6? 5 dikali 1 ya, 5. Nah, 5 tambah berapa supaya dekat 6? Ya 5 tambah 1. Jadi pecahan campurannya adalah 1 per 5. Nah, ini juga sudah ada saya bahas secara detail di materi khusus pecahan. Silahkan cek saja link yang ada di deskripsi ya. Kemudian yang 10 ya, perkalian. Nah, ini perkalian semua ini ya. 3 kali 5 ya, dikali 2 dikali 8. Ya, ini bisa kita kalikan seperti ini aja ya. 3 kali 5 15. 2 kali 8 ya, berapa 2 kali 8 itu? 2 kali 8 ya 16 ya. 16 gitu. Nah, oke, jadi kita kali seperti biasa saja, 15 kali 16 ya. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya ya. Saya spill di video ini teman-teman ya. Silakan nanti cek saja video yang baru ya, belum upload tapi cara untuk mengalihkan 2 digit secara cepat. Nah, tipsnya seperti ini ya. Ini kebetulan angkanya kecil jadi lebih mudah. 1 kali 1 1, 5 kali 6 itu adalah 30 ya. Kita tulis 30 seperti ini, 3-nya kecil. Nah, 1 kali 6 6, 1 kali 5 5 tambah 6 itu 11 ya. Ya, 11. Jadi jawabannya itu adalah 042 ya. Jadi 240. Nah, gitu. Ya, jadi jawabannya adalah 240. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 11. 0,45 tambah 0,0035 ya. Nah, ini kalau Anda pernah mempelajari ya, atau bahkan mungkin sudah pernah mencoba soal-soal seperti ini, kadang soal ini adalah soal yang mudah, hanya saja karena teledor ketika menjumlah atau memposisikan komanya sehingga keliru jawabannya. Nah, jadi ini yang membuat salah jawaban itu bukan karena angka besar biasanya, tapi memposisikan komanya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu ya. Ini kan 0,45 ya. 0,45 kita tulis dulu seperti ini saja ya, 0,45 kemudian ditambah 0,035 jadi 0,035. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah komanya ini harus sejajar ya, tidak boleh miring ya, jadi harus sejajar ya gitu. Nah, kalau sudah sejajar ya baru kita tambahkan ya. Di atasnya nggak ada ya tambah aja 0 ya. 0 tambah 5 5, 5 tambah 3 8, 4 tambah 0 4, 0 tambah 0 0. Jadi jawabannya adalah 0,485. Nah, seperti itu. Dan hal ini juga berlaku ya untuk yang pengurangan ya. Nomor 12 kita lanjut. 0,35. Nah, berarti dikurang 0,025. Nah, lihat harus apa? Harus sejajar. Nah, kalau misalnya di belakang ini nggak ada angka, tambahi aja angka 0 gitu ya, baru kita kurangkan. 0 kurang 5 bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi 10 kurang 5 ya 5. Nah, ini sudah dipinjam tadi, dipinjam sisa 4. 4 kurang 2 ya 2. 3 kurang 0 3. Nah, 0 kurang 0 0. Jadi jawabannya adalah 0,325. Nah, seperti itu.
Oke, lanjut lagi ke soal nomor 13. Nah, nomor 13 ini adalah operasi campuran ya. Untuk operasi campuran yang harus kita perhatikan adalah tanda operasinya ya. Ini ada pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Nah, yang perlu Anda ingat nih, kita hapus dulu, adalah urutannya seperti apa ya. Urutannya seperti apa. Jadi yang pertama itu adalah operasi tanda kurung ya, itu harus didahulukan ya. Misalnya ada 2 tambah 5 dikali 3, maka nanti yang harus didahulukan adalah 2 tambah 5 karena dia ada di dalam tanda kurung. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah operasi pangkat ya. Pangkat atau akar. Oke. Misalnya nih ada 2 pangkat 2 dikali 3 ya, maka nanti Anda harus mendahulukan 2 pangkat 2 gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah kali ya, kali atau bagi. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah kurang atau tambah. Nah, yang perlu dipahami adalah kali atau bagi setara ya, kemudian kurang atau tambah itu setara. Jadi kalau misalnya menemukan operasi yang setara itu harus didahulukan dari kiri ya, dari kiri ke kanan. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat ada kurang, ada tambah, ada bagi. Berarti kita harus dahulukan yang ini ya, yang bagi dulu gitu. Jadi kita tulis aja dulu 1800 dikurang 300-nya tetap. Nah, kemudian ditambah 450 dibagi 9 ya. Berapa? 450 bagi 9. 45 bagi 9 kan 5 ya. Jadi jawabannya adalah 50. Nah, baru kita kurang 1800 ya dikurang 300 berapa itu? 1500 ya, tambah 50 ya, tambah 50 ya. Oke, coba kita hitung-hitung lagi. Ya, bener ya. Jadi ini 1800 kurang 300, 1500 tambah 50. Nah, saya tulis seperti ini aja. Jadi jawabannya adalah 1550. Nah, seperti itu. Oke, ya, yang penting teman-teman sekalian ingat urutannya ini ya, jangan sampai lupa. Oke, kita hapus aja ini supaya menghemat ruang ya. Kita hapus, kita salin dulu di sini 1550. Oke, yang nomor 14 ya, kita lanjut nomor 14. Nah, di sini soalnya 3/2/5 ditambah 1/4 ya. Sebenarnya ada beberapa cara ya. Di sini saya jelaskan menggunakan cara mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa saja ya. Jadi caranya adalah 3-nya kita kali 5 ya. 3 kali 5 baru ditambah 2. Jadi 3 kali 5 15, 15 tambah 2 itu hasilnya adalah 17. Jadi 17/5 ditambah, nah ini satunya dikali 4 tambah 1 5, jadi 5/4. Nah, cara cepatnya gimana ya? Cara cepatnya kita kali silang aja ya. Jadi 17 dikali 4 gitu ya. 17 dikali 4 berapa itu? 17 kali 4 kita tulis sini aja ya supaya teman-teman bisa lihat. 28 ya, 68 berartinya. Nah, jadi kita tulis di sini 68 ditambah. Oke, saya jelaskannya gini ya, dikali silang 5 kali 5 25 ya, berarti nanti dia ditambah 25, baru dikali nih 5 kali 4 20. Nah, jadi jawabannya adalah berapa itu? 93 ya, 93/20. Nah, 20 kali berapa supaya dekat 93 ya, dikali 4 ya. Nah, kalau dikali 4 kan berapa itu? 80 ditambah berapa supaya dapat 93 ya, ditambah dengan 13. Jadi jawabannya adalah 4/13/20. Nah, gitu. Oke. Nah, supaya teman-teman makin handal, makin lihai untuk menyelesaikan soal-soal pecahan khususnya ya, silakan untuk yang nomor 15 itu diselesaikan secara mandiri. Nah, tuliskan saja jawabannya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Tetap semangat untuk belajar ya, dan kalau misalnya ada saran ya ataupun ada request terkait dengan soal, tuliskan saja di kolom komentar ya. Oke teman-teman sekalian ya, tidak terasa kita sudah di penghujung video. Saya akhiri video kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.